Ya, baru saja kita mendengarkan putusan dari KPU yang mengenai hasil final, mengenai rekapitulasi suara nasional Pilpres dan juga Pileg. Kita langsung tanya ke Pak Arief. Pak Arief, melihat apa yang tadi terjadi di sana, gitu. Nah, apakah sudah malam hari ini pukul 21.53, artinya sudah selesai rapat pleno yang dilakukan oleh Komisioner KPU? Iya, mestinya setelah dibacakan tadi dan ditandatangani oleh seluruh komisioner, mestinya sudah selesai ya. Sekarang kewajibannya adalah membuat salinan berita acaranya, kemudian saksi-saksi di tingkat nasional nanti diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian menandatangani berita acara, lalu salinan-salinan itu diberikan kepada para pihak. Mulai dari peserta pemilu, melewati saksi-saksi yang hadir itu, kemudian lembaga-lembaga negara itu disebutkan ada MPR, kemudian Presiden, DPR, kemudian Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, itu ada beberapa itu. Semua itu mereka KPU punya kewajiban untuk memberikan salinan itu. Itulah mengapa pada bagian terakhir dari proses rekapitulasi ini beberapa pihak kan menghadiri ya. Karena mungkin memang diundang untuk menerima salinan berita acara rekapitulasi ini. Oke. Nah, setelah apa yang terjadi malam hari ini, what's next Pak Arief? Nah, mohon diperhatikan ketika KPU menetapkan tadi itu tanggal berapa, jam berapa. Karena biasanya nanti Mahkamah Konstitusi akan menghitung 3 kali 24 jam. Setelah ditandatangani itu? Setelah ditandatangani itu. Nah, itu untuk memberikan kesempatan sebagaimana diatur dalam undang-undang, apakah ada keberatan, apakah ada sengketa terkait dengan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada sengketa, maka ini berlaku, ditetapkan. Tapi kalau ada sengketa, maka ditunggu sampai proses sengketanya selesai. Nah, proses sengketa selesai itu bisa punya dua kemungkinan ya. Selesai pada saat diputus oleh Mahkamah Konstitusi, atau selesai setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan apa dalam putusannya. Misalnya dalam putusannya memerintahkan ada yang diulang, ya harus diulang dulu, lalu dilaporkan lagi dalam persidangan, lalu kemudian selesai. Nah, jadi setelah semua proses selesai, baru ini semua keputusan ini dinyatakan berlaku. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Nah, tadi untuk Pak Arief sudah menjelaskan soal tahapan. Nah, kami juga akan hadirkan juga ini tahapan pemilu di Pilpres 2024 kali ini. Ya, pemirsa, ini menambah informasi Anda untuk tahapan-tahapan pemilu seperti apa, karena sekarang kita sudah sampai di ujung jalan ya. Kita sudah sampai pengumuman rekapitulasi suara, dan ini datanya pemirsa mulai dari Februari hingga 23 Maret pengajuan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK ini, dan kemudian selanjutnya pemirsa akan ada tahapan pengucapan sumpah janji DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan juga Kabupaten. Dan selanjutnya kita akan lihat 1 Oktober pengucapan sumpah janji di DPR dan juga DPD. Selanjutnya, yakni adalah 20 Oktober pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Ya, sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof, komentari ini secara resmi angka sudah diumumkan 58,6% untuk 02, 16,5 untuk 03, 01, 24,9. Komentarnya. Ya, sebenarnya buat kami ya, para pelaku lembaga survei, hasil yang ditetapkan oleh KPU malam ini tidak terlalu mengejutkan. Justru yang deg-degan buat saya secara pribadi itu survei terakhir jelang pemilu. Kemudian tingkatan kedua, rasa deg-degan itu adalah exit poll. Dan paling rendah tingkat deg-degan itu adalah quick count. Karena parameter yang dipakai untuk memprediksi quick count itu kan parameternya fix. Hasil rekapitulasi suara yang sudah ditandatangani oleh KPPS, disaksikan oleh para saksi. Jadi derajat prediksinya itu jauh lebih mudah. Jadi kebangetan kalau ada yang salah melakukan quick count. Nah, pengumuman KPU meskipun sifatnya formal dan resmi, itu tingkat deg-degannya paling kecil. Karena pertama, kemungkinan melesetnya dengan quick count terlalu kecil, terlalu nyaris tidak ada. Kalau misalnya prosesnya dilakukan secara benar. Kenapa? Karena quick count itu kan fungsi awalnya hanya sekedar sebagai alat deteksi kecurangan.
Jadi bahwa kemudian quick count bisa jadikan sebagai alat untuk memprediksi hasil pemilu itu bonus. Mengapa disebut sebagai alat deteksi kecurangan? Karena quick count itu melakukan proses pencarian data di TPS langsung. Jadi ibarat proses pemilihan secara berjenjang seperti di Indonesia, di mana suara dihitung dari TPS kemudian naik ke tingkat PPS, naik ke tingkat PPK kecamatan, naik tingkat kabupaten kota, naik lagi tingkat provinsi, sebelum akhirnya masuk ke kabupaten. Setiap jenjang itu punya potensi terjadinya kecurangan. Nah, quick count membypass proses itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengagetkan yang diumumkan oleh KPU, apalagi sudah terbukti proven kan quick count sejak tahun 2004, baik dari tingkat nasional ataupun pilkada. Nah, tetapi lagi-lagi quick count ini kan ada di hulu proses yang tadi Mas Arief sampaikan. Tahapan pemilu itu kan quick count ada di hilir, ya. Hulunya ini yang kita tidak tahu, ya, bagaimana proses sampai pada tingkat penghitungan di KPU, ya. Kemudian quick count itu ada di hilir, sementara proses suara itu kan dari tingkat hulu. Nah, nanti MK atau mungkin jalur politik melalui angket yang akan menguji apakah proses, ya, lahirnya suara baik untuk 01, 02, 03, kemudian partai-partai tadi itu dari hulu sampai hilirnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau tidak secara konstitusional. Nah, nanti MK silahkan kalau misalnya ada yang menggugat, saya dengar P3 sudah menyatakan keberatan karena dianggap tidak lolos PT 4%, dan pasangan 01, 03 silahkan. Ini bagian dari proses demokrasi yang sah, yang harusnya kita hormati, dan tentu kita ingin mendapatkan konstitusionalitas dan legitimasi hasil Pilpres, dan karenanya semuanya harusnya bisa menerima setelah proses baik hukum atau mungkin politik itu ditunaikan. Oke, baik, terima kasih Prof. Burhan. Oke, kami masih ada satu sesi lagi, masih ada satu segmen lagi, tapi kami harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi di sesi terakhir kita malam hari ini. Saya langsung ke Bung Henry Satrio. Bung, menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi di KPU. Silakan. Ya, satu proses kan sudah selesai. Sehingga sekarang pekerjaan rumahnya adalah menyelesaikan proses-proses yang masih menggantung dan dianggap oleh beberapa kelompok masyarakat atau banyak kelompok masyarakat sebagai misteri yang belum terpecahkan. Jadi artinya yang masih menggantung, dugaan-dugaan itu harus diselesaikan. Nah, kemudian next-nya itu kan mau apa? Yang kita tunggu hari ini itu kan sebetulnya beberapa hal, ya. Yang pertama bagaimana proses hak angket di DPR. Nah, ini biasanya kalau hak angket di DPR bergulir, itu akan bergulir bila ada dukungan juga dari luar gedung parlemen. Jadi artinya rakyat juga banyak yang mendukung. Kalau rakyat nggak banyak mendukung, biasanya jadinya anyep tuh progresnya. Tapi kalau rakyat banyak mendukung, ini hak angket ini bisa terus berjalan. Nanti kan ujungnya mau di mana? Mau sampai di mana? Apakah mau sampai pemakzulan atau hanya pembuktian kecurangan, kemudian ada pemilu ulang? Dan apakah bila ada pemilu ulang, kontestannya dikocok ulang semua atau sama? Itu kan beberapa hal. Kemudian yang kedua yang justru menarik adalah setelah 20 Maret ini Pak Prabowo gimana tuh? Hingga 19 Oktober 2024 nanti. Kalau saya saran, karena jabatan presiden dan wakil presiden ini adalah jabatan serius, dan itu harus dijalankan secara serius pula oleh Prabowo Gibran, sebaiknya dua-duanya mundur dari jabatan hari ini. Jadi Pak Prabowo mundur dari jabatan Menhan, dan Mas Gibran juga mundur dari jabatan Wali Kota Solo. Karena menghormati yang milih, menghormati rakyat, bahwa presiden dan wakil presiden itu jabatannya lebih penting ketimbang Menhan dan Wali Kota Solo. Ya, menurut saya nggak ada alasan lain lagi untuk mempertahankan sebagai Menhan dan Wali Kota Solo kecuali nungguin THR. Ya, seharusnya kalau nggak ada ya sebaiknya mundur saja. Dan kemudian kenapa perlu mundur? Karena untuk menjaga sterilnya pemerintahan Pak Prabowo nanti, dia kan harus serius membuktikan diri sebagai presiden yang memang sudah dipilih rakyat. Bahkan saya kok ada
percaya ya bahwa Pak Prabowo ini ingin membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa seharusnya rakyat Indonesia ini milih dia 10 tahun yang lalu, bukan baru sekarang. Nah, karena tekadnya itu, maka saya kok yakin dia akan berdiri independen. Nah, kalau berdiri independen, memang seharusnya dia tidak lagi ikut rapat kabinet. Kalau kemudian melanjutkan, ya itu kan bisa saja diupdate. Apalagi memang programnya adalah berkelanjutan. Pasti akan bisa diupdate terus oleh pemerintahan hari ini. Tapi sangat penting buat saya melihat bagaimana independennya Pak Prabowo nanti sebagai presiden yang tidak terpengaruh oleh presiden sebelumnya. Karena kan kita memang memilih presiden ke-8, bukan memilih presiden 7+1. Gitu. Kalau kita memilih presiden 71, maka ya sah-sah saja kemudian Pak Prabowo terus-terusan berada di ketiak Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian dia sudah terpilih hari ini, sudah diumumkan oleh KPU pemenangnya, nanti kan berarti tinggal tunggu penetapan dan kemudian tunggu pelantikan, maka dia sah sebagai presiden ke-8 Republik Indonesia. Secara de facto pada saat lembaga-lembaga survei selesai melakukan quick count, dia de facto sebagai presiden. Hari ini diperkuat lagi, maka tunjukkanlah keseriusan Pak Prabowo sebagai presiden. Apalagi dia telah menerima ucapan-ucapan selamat dari pemimpin-pemimpin negara lain. Jadi ya kita tunggu nanti beberapa hal yang terjadi, tapi ya itu tadi, jangan dilupakan proses-proses yang menggantung, harus diselesaikan proses-proses yang menggantung demi demokrasi dan demi Indonesia. Prof, seperti apa Prof? Pengen ngomong romantis nih. Nanti sama Caca aja kalau romantis. Hasil rekapitulasi hari ini apakah akan membuat Pak Prabowo jadi romantis? Ya. Tapi kita harus tetap kritis. Begitu, masuk Pak Eko. Iya, masuk Pak Eko ya. Jadi gini ya, Cabai tadi, Caca dan Bayu, bahwa seperti teorinya McLuhan yang mengatakan medium is the message. Jadi artinya hari ini lembaga penyelenggara pemilu telah mengumumkan secara resmi. Jadi secara resmi juga ini sudah dinyatakan angka kemenangan ada pada Prabowo Gibran. Tapi kan ada waktu 3 hari lagi yang disiapkan bagi mereka yang akan mengkritisi, terutama pasangan 01 dan 03. Kita menunggu itu. Ya. Tapi saya juga setuju nih kata Mas Henry tadi, sebaiknya Pak Prabowo sudah mulai menunjukkan jati dirinya sebagai calon presiden yang tidak berada dalam bayang-bayang tokoh lain. Karena itu kemarin yang dibicarakan tentang Pak Jokowi yang seolah-olah ada di dalam bayang-bayang Bu Mega. Nah ini tidak boleh terjadi meskipun prinsipnya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Nah dinamika yang kita lihat hari ini tentang perhitungan rekapitulasi hasil perhitungan suara ini juga meyakinkan kepada masyarakat. Anda sudah memilih, tapi ada masyarakat juga yang bertanya loh Cabai, bahwa pilihan kami bukan itu. Kok suaranya hilang dan sebagainya. Tidak hanya pada Pilpres tapi juga pada Pileg. Nah ini perdebatan soal Pileg, kemana kotel efek itu beralih dan sebagainya. Ini juga menyisakan pesan-pesan yang harus dikorek oleh pasangan 01 dan 03. Dan undang-undang mengaturnya. Maka bersikaplah secara ksatria sebagai politisi yang tidak boleh pesan yang disampaikan oleh pendukungnya. Suara kami ini Anda apakan? Betul. Suara kami ini harus Anda perjuangkan. Maka perjuangan itulah yang ingin dilihat oleh masyarakat. Terima kasih Prof. Prof. Ibnu, terakhir. Ya, ini ada waktu 3 hari sejak sekarang ya. Berarti yang saya nantikan sebetulnya bukan ucapan para presiden luar negeri yang ngucapin selamat, bukan. Kita negara merdeka, negara independen. Yang saya nantikan adalah ucapan dari paslon dalam 3 hari ini. Kita nantikan bagaimana sikap Pak Anies dan Pak Muhaimin dan Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud. Kalau mereka yang mengucap selamat baru tuh golden shake hand. Dari luar negeri belum apa-apa menurut saya. Itu hanya hiburan ya. Ya, jadi maksud saya tetaplah kita menjadi bangsa yang mandiri, yang kukuh dengan prinsip peraturan yang kita miliki. Begitu menurut saya. Terima kasih Prof. Ibnu. Tepuk tangan dulu buat para narasumber kita malam hari ini. Udah setengah jam. Prof. Ibnu terima kasih, Prof. Buran terima kasih, Prof. Buran terima kasih, Bang Hega terima kasih, Pak Arif juga terima kasih sudah hadir.
Nah, ini menjadi akhir perjumpaan kita di program Presiden dan Wakil Rakyat Terpilih. Betul Saya mohon sekali. maaf, kami mohon maaf kepada teman-teman mahasiswa tadi sudah menyiapkan pertanyaan, tapi karena durasinya juga sudah habis, kami Untuk harus tutup menutup acara ini. acara kita pada malam hari ini, satu pantun untuk Anda semua. Siap-siap ya. Jalan-jalan ke Merdeka Utara. Cakep. Jangan lupa nikmati keindahan Istana Negara. Cakep. Rekapitulasi sudah kita dengar bersama. Cakep. Mari bersatu untuk Indonesia Jaya. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Breaking News TV One. Saya Caca Anissa. Saya Bayu Andrianto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.